Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Hairinisa Siregar dengan NIM 23011130018 sesuai dengan arahan tugas pertemuan ke-15 pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Penggunaan Laboratorium Virtual pada Materi Titrasi Asam Basa di SMA 1 Negeri Padang Sidimpuan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yakni pendahuluan yang berisikan materi A. Latar belakang. Latar belakang yakni konteks pembelajaran kimia selalu saja dikaitkan erat dengan metode pembelajaran praktikum. Namun, seiring berkembangnya iptek, metode pembelajaran melalui praktikum secara langsung sudah dapat dilakukan secara virtual. Mungkin terkesan asing atau jarang didengar oleh beberapa badan pendidikan. Banyak dampak positif maupun negatif, serta pro dan kontra dari tenaga pengajar maupun tenaga pengajar dalam menggunakan metode laboratorium virtual. Namun demikian, hal tersebut digunakan untuk tujuan yang sama, yakni peserta didik dapat memahami materi yang telah dipraktekkan dan menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Kurangnya pengetahuan dan penggunaan alat di dalam laboratorium akan mempengaruhi kelancaran praktikum. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah berisikan bagaimana penggunaan laboratorium virtual terhadap keterampilan laboratorium siswa pada materi asam basa di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. C. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang dibahas kali ini adalah 1. Lingkup penelitian yang terfokus pada pengaruh laboratorium virtual terhadap keterampilan laboratorium siswa. Yang kedua, penelitian hanya melibatkan siswa di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, sehingga generalisasi hasil mungkin terbatas pada populasi tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal seperti penggunaan teknologi dan ketersediaan sumber daya dapat mempengaruhi implementasi laboratorium virtual dan keterampilan siswa. Yang keempat, waktu penelitian dan sumber daya yang tersedia untuk mengumpulkan data menjadi batasan dalam menganalisis dalam jangka panjang. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan laboratorium virtual terhadap keterampilan laboratorium siswa pada materi asam basa di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Dan yang terakhir adalah manfaat dari penelitian yang telah saya rangkum. Pertama, bagi siswa, modul ini bisa digunakan atau dijadikan sebagai sumber belajar untuk memahami materi asam basa. Yang kedua, bagi pendidik, modul ini dapat dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melaksanakan pembelajaran, karena modul ini dikembangkan berdasarkan model pembelajaran terintegrasi kurikulum 2013. Yang ketiga, bagi sekolah, modul ini dapat dikembangkan sebagai referensi sekolah untuk mengembangkan modul pembelajaran. Dan yang keempat, bagi peneliti lainnya, modul berbasis lab virtual ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian, melakukan penelitian yang sejenis, serta modul ini juga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik yang lebih bermakna. Selanjutnya adalah landasan teori. A. Keterampilan laboratorium siswa. Yang pertama, pengertian. Keterampilan laboratorium adalah kemampuan siswa dalam merencanakan dan merancang serta mengatur alat dan bahan pada percobaan yang akan dilakukan. Nugroho et al. Tahun 2009. Keterampilan laboratorium merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam pembelajaran sains, terutama dalam mata pembelajaran seperti fisika, kimia, dan biologi. Keterampilan ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman langsung dan dalam melakukan eksperimen, mengamati fenomena alam, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmiah. Yang kedua, ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis keterampilan laboratorium siswa ada dua, yakni 1. Keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang dimaksud adalah hal-hal yang penting yang harus diketahui pada saat ingin melakukan praktikum, seperti menguasai penggunaan alat dan instrumen, dapat menerapkan keselamatan kerja dalam laboratorium, dan lain-lain. Yang kedua adalah keterampilan lanjutan.
melakukan teknik laboratorium yang spesifik untuk bidang ilmu tertentu seperti teknologi biologi molekuler, teknik kimia analitik, dan lain-lain. Ini adalah B. Laboratorium virtual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk penelitian ilmiah, eksperimen, dan tes. Laboratorium tidak hanya termasuk di dalamnya gedung atau ruang dan peralatan saja. Akan tetapi, pengertian laboratorium berkembang seiring dengan kebutuhan makna tempat pembelajaran bagi konsentrasi keilmuan. Laboratorium virtual menurut Nirwana tahun 2017 adalah ruang praktek di mana di dunia maya atau ruang sosial tempat para ilmuwan berinteraksi di dunia maya. Laboratorium virtual adalah suatu media yang digunakan untuk membantu memahami suatu pokok bahasan dan dapat memecahkan keterbatasan atau ketiadaan perangkat laboratorium. Maka dari itu, laboratorium virtual adalah ruang simulasi untuk proses pembelajaran atau ruang sosial di dunia maya, tempat para ilmuwan berinteraksi, mengatur ke dalam kelompok, mengembangkan hubungan, dan berbagi pendapat, ide, sumber daya, dan pekerjaan. Penggunaan laboratorium virtual pada keterampilan laboratorium siswa. Banyak sekali dampak positif yang didapatkan dalam penggunaan laboratorium virtual, seperti 1. Meningkatkan aksesibilitas. Virtual lab memungkinkan siswa untuk belajar sains kapanpun dan di manapun tanpa terhalang oleh keterbatasan waktu dan tempat. Yang kedua, menghemat biaya. Virtual lab dapat menghemat biaya operasional laboratorium seperti biaya peralatan dan bahan kimia. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan. Virtual lab dapat meminimalisir resiko kecelakaan di dalam laboratorium. Kesimpulannya, penggunaan laboratorium virtual dapat menguntungkan bagi sekolah serta menjadikan praktikum lebih efektif. D. Penelitian yang relevan. Jadi ada beberapa penelitian yang telah saya masukkan ke dalam tabel ini. Yang pertama ada Hauskin dan Phelps tahun 2013. Judul jurnalnya Virtual Laboratory versus Traditional Laboratory, which is more effective for teaching electrochemistry. Jadi fokus penelitiannya adalah membandingkan efektivitas laboratorium virtual dan tradisional dalam mengajarkan konsep elektrokimia. Kemudian ada hasil penelitiannya, yakni tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pemahaman konsep, tetapi siswa yang menggunakan laboratorium virtual memiliki keterampilan laboratorium yang lebih baik. Yang kedua ada Josephson and Christensen tahun 2006 yang dengan judul jurnal yakni Simulation of Laboratory Excitement to Support Student Learning of Basic Chemistry, yang fokus penelitiannya adalah mengeksplorasi penggunaan simulasi laboratorium virtual untuk mendukung pembelajaran kimia dasar bagi siswa. Kemudian hasil penelitiannya yakni simulasi laboratorium virtual dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan laboratorium siswa. Dan yang terakhir ada Suprapto dan kawan-kawan tahun 2019, yakni judul jurnal yakni pengaruh media laboratorium virtual terhadap keterampilan dan proses sains dan kemampuan kognitif siswa pada materi titrasi asam basa, dengan fokus penelitian mengkaji pengaruh penggunaan laboratorium virtual terhadap keterampilan proses sains dan kemampuan kognitif siswa dalam materi titrasi asam basa. Kemudian hasil penelitiannya yakni penggunaan laboratorium virtual berpengaruh positif terhadap keterampilan proses sains dan kemampuan kognitif siswa dalam materi titrasi asam basa. Dan yang terakhir adalah materi asam basa. Yang pertama ada pengertiannya, yakni pengertian materi titrasi asam basa adalah teknik analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan asam basa menggunakan larutan standar asam basa yang konsentrasinya telah diketahui. Teknik ini didasarkan pada prinsip reaksi netralisasi antara asam dan basa. Yang kedua ada rumus dari titrasi asam basa. Yang pertama ada asam kuat ditambah dengan basa kuat, yakni M larutan titrat dikali V larutan titrat sama dengan M titrat kali V titrat. Yang kedua ada asam lemah ditambah basa kuat,
yakni M larutan titrat dikali V larutan titrat sama dengan N dikali M titrat dikali V titrat. Yang ketiga, asam kuat ditambah dengan basa lemah, yakni N dikali M larutan titrat dikali V larutan titrat sama dengan M titrat dikali V titrat. Keterangan, M larutan titrat sama dengan konsentrasi larutan titrat, yakni mol per liter. Yang kedua ada V larutan titrat, yakni volume larutan titrat yang digunakan, yakni dalam bentuk liter. Yang ketiga ada M titrat, yakni konsentrasi larutan titrat dengan satuan mol per liter. Kemudian ada V titrat, yakni volume larutan titrat yang digunakan dalam satuan L atau liter. Dan yang terakhir N sama dengan faktor stoikiometri. Selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada titrasi asidimetri, penentuan konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan asam standar. Yang kedua ada titrasi alkalimetri, yakni penentuan konsentrasi larutan asam basa dengan menggunakan larutan basa standar. Contoh dari titrasi asam basa ini yakni analisis kadar asam cuka. Dan yang terakhir adapun manfaatnya, yakni yang pertama menentukan konsentrasi larutan asam atau basa hingga ketelitian yang tinggi. Yang kedua digunakan dalam berbagai bidang seperti industri kimia, farmasi, dan pengolahan makanan. Yang ketiga merupakan teknik analisis yang relatif mudah dan murah. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yakni metodologi penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2024. Tempat yang dipilih sebagai lapangan penelitian adalah Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 188, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024 sampai dengan 2025. B. Jenis dan desain penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan quasi eksperimen design. Penelitian kuantitatif ini merupakan metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme dalam meneliti populasi maupun sampel. Teknik sampling yang akan dilakukan adalah secara random. Pada pengumpulan data digunakan alat penelitian analisis penelitian kuantitatif bertujuan dalam pengujian hipotesis yang telah ditentukan. Trivalent Control Group Design, di mana terdapat dua kelompok, yakni kelompok eksperimen yang menggunakan VLEV dan kelompok kontrol yang melakukan praktikum secara tradisional. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama, laboratorium virtual atau VLEV. Laboratorium virtual atau VLab adalah sebuah simulasi komputer yang dirancang untuk menirukan lingkungan dan peralatan laboratorium secara nyata digital. VLab memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen dan praktikum secara virtual tanpa harus berada di laboratorium fisik. Yang kedua, keterampilan laboratorium. Keterampilan laboratorium siswa adalah kemampuan siswa dalam melakukan berbagai aktivitas dan prosedur di laboratorium dengan baik dan benar. Keterampilan ini mencakup berbagai aspek seperti penggunaan alat, pengukuran, pencatatan data, analisis data, dan pelaporan hasil praktikum. Dan yang ketiga yakni materi titrasi asam basa. Materi titrasi asam basa adalah materi pembelajaran dalam bidang kimia yang membahas tentang konsep, prosedur, dan perhitungan dalam reaksi netralisasi antara asam dan basa. Cakupan materi titrasi asam basa yang diajarkan dalam praktikum dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. D. Populasi dan sampel. Populasi. Pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Jumlah siswa kelas 11 yang ada di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan tahun ajaran 2024 sampai dengan 2025 adalah sebanyak 216 siswa yang berada di 6 kelas yang memiliki kemampuan yang sama tidak ada kelas unggulan. Selanjutnya sampel. Menurut Sugiono, tahun 2009, sampel adalah dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampel yang digunakan kali ini yakni teknik sampling purpose, yakni dengan siswa di SMA 1 Padang Sidimpuan
yang sedang mempelajari materi titrasi asam basa. Maka diperoleh sampel yakni kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2 berjumlah 72 orang, yang dimana kelas 11 MIPA 1 dengan jumlah 36 orang merupakan kelas eksperimen, 11 MIPA 2 dengan jumlah 36 orang yang merupakan kelas kontrol. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama adalah tahap persiapan, meliputi rancangan penelitian, studi literatur, penyusunan RPP, perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian, validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian, yakni meliputi pengelompokan sampel pada satu kelas penelitian, melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, pemberian votes untuk mengetahui kondisi peningkatan hasil belajar siswa. Dan tahap penelitian akhir, yakni meliputi pengolahan dan analisis data, selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya F, teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data melalui tanya jawab antara pewawancara dan responder. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui situasi atau keadaan baik siswa maupun guru di dalam kelas melalui sudut pandang orang lain. Wawancara dilakukan dengan guru kimia di SMA 1 Negeri Padang Sidimpuan serta beberapa murid. Metode tes. Instrumen tes dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar seperti tes intelijensi, tes minat, tes bakat khusus, dan tes hasil belajar. Bentuk tes yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest dan posttest dengan jumlah soal 15. G. Instrumen penelitian. Yang pertama, A. Pedoman pewawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan guru mata pelajaran kimia di kelas 11 MIPA SMA 1 Negeri Padang Sidimpuan, yakni Ibu Fitriani Farinduri SPD. Adapun kisi-kisi pedoman wawancaranya yaitu kurikulum, model pembelajaran yang digunakan, proses pembelajaran di kelas, materi pembelajaran asam basa, dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar yang digunakan adalah tes tertulis dengan jumlah soal 15 butir soal untuk mengukur indikator taksonomi Bloom C1 sampai dengan C4 pada masing-masing siswa. C. RPP. Adapun perangkat dalam pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPP yang berisikan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam kelas, yang meliputi kompetensi indikator yang akan dicapai dan langkah-langkah dari metode yang akan digunakan, yakni model praktikum laboratorium virtual dengan materi asam basa. RPP ini juga menjadi patokan bagi peneliti untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. D. LKPD. LKPD merupakan bahan ajar yang menjadi panduan atau pelengkap sarana pendukung peneliti yang berisikan materi ringkasan dan petunjuk pelaksanaan tugas asam basa yang akan dilalui oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah H, teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data skor keterampilan laboratorium berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini dapat digunakan uji Shapiro-Wilk karena data relatif kecil, N sama dengan 60. Ini menunjukkan bahwa data skor keterampilan laboratorium VLab atau V sama dengan value sama dengan 0,06, dan setelah VLab sama dengan V value sama dengan 0,08 tidak berdistribusi normal secara signifikan pada tingkat signifikasi 5%. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians data skor keterampilan laboratorium antar kelompok sebelum dan setelah VLab homogen atau tidak. Dalam penelitian ini dapat dilakukan uji Levene karena data sampel tidak berdistribusi normal
menunjukkan bahwa variance data skor keterampilan laboratorium antar kelompok homogen v-value sama dengan 0,23. Uji hipotesis. Hipotesis penelitian H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan laboratorium siswa sebelum dan setelah penggunaan laboratorium virtual dalam praktek titrasi asam basa. Dan yang kedua ada HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan laboratorium siswa sebelum dan setelah penggunaan laboratorium V-Lab dalam praktikum titrasi asam basa. Dan yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini dirumuskan secara jelas dan terukur. Penggunaan laboratorium virtual dalam praktikum titrasi asam basa akan meningkatkan skor keterampilan laboratorium siswa rata-rata 10 poin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.